Pemilihan kepala daerah serentak kerap diwarnai dengan perlawanan pasangan calon wali kota atau gubernur maupun bupati dengan kotak kosong. Dari 270 pilkada yang digelar pada Rabu 9 Desember 2020, 25 kabupaten atau kota dipastikan hanya memiliki satu pasangan calon yang melawan kotak kosong. Calon yang melawan kotak kosong terbanyak ada di Jawa Tengah, yakni 6 daerah antara lain Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo. Di Jawa Timur ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ngawi, sedangkan di Bali hanya di Kabupaten Badung. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tumit Sitik. 7 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan bicara tentang pemilu, terutama pemilu eksekutif ya, atau pilkada atau pilkades lah, pemilihan kepala pimpinan eksekutif atau wilayah. Saya rasa kita semua tahu lah ya bahwa persoalan pemilu eksekutif bukan sekedar upaya untuk menghasilkan satu pimpinan terpilih, melainkan ada proses yang lain yang kita juga harus perhatikan, caranya, aturannya, dan idealitasnya. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana pilkada atau pemilu eksekutif yang baik menurut konsep demokrasi. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pemilihan umum itu sebenarnya merupakan satu proses kontestasi dan kompetisi, satu proses persandingan gitu ya, dan persaingan. Nah, tetapi hal kontestasi dan kompetisi ini memberikan satu atau sejumlah persyaratan, paling tidak menurut Monty Palmer dalam buku Pembangunan Politik ya, bahwa pertandingan atau persaingan ini harus fairnya itu harus berjalan dalam ketidakpastian, dalam pengertian bahwa kalau kita menganggap pilkada itu pertandingan, maka pertandingan itu harus tidak boleh atau tidak bisa diketahui siapa yang menang. Dengan kata lain, kata Monty Palmer, democratic election itu should works in uncertainty. Jadi election yang baik itu harus berjalan dengan ketidakpastian. Pengertiannya adalah kalau pertandingan, ada pertandingan tinju misalnya, kita sudah tahu siapa yang menang, tidak menarik. Seperti misalnya pertandingan Mike Tyson zaman dulu, orang tahu pasti yang menang dia, bahkan menangnya selalu pada ronde-ronde awal, itu tidak menarik. Yang menjadi menarik adalah ada dua orang dalam hal ini tinju, jagoan semua, tapi kita nggak tahu siapa yang bakal menang, itu akan menarik. Nah, begitu juga maksudnya Monty Palmer dalam konteks election yang demokratik ini. Pilkada atau pemilihan yang demokratik harus menyembunyikan kemungkinan siapa yang menang. Tidak seperti Pak Harto terus, kalau pemilihan legislatif yang menang Golkar terus, itu tidak menarik. Itu tidak fair, itu tidak demokratik. Tetapi juga ya, selain yang menang itu nggak diketahui siapa sebelumnya, yang kedua menangnya pun juga harus dengan hasil menang tipis saja. Kalau misalnya calon itu hanya 2, maka komposisi hasil kemenangan perbedaan angkanya selisihnya hanya 1 saja atau 2 lah ya, misalnya 51% melawan 49%, atau ada range antaranya kira-kira maksimum adalah 55 melawan 45%. Mengapa demikian? Karena semakin banyak persentase selisihnya, maka semakin buruk pemimpin itu, ataupun juga semakin buruk rakyat itu. Seperti misalnya
di dalam pemilihan presiden di Korea Utara itu, maka ada juga pemilihan presiden, tetapi calonnya cuma satu dan hasilnya dia menang 100%. Bayangkan ada seorang calon presiden pemilihan umum menangnya 100%. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melihat siapa musuhnya dia. Nah, artinya tadi kunci bahwa semakin sedikit margin atau selisih perolehan tadi menunjukkan bahwa yang menang itu lalu menjadi tahu diri atau menjadi terjaga karena yang kalah itu tidak sebegitu lemah. Oleh karena itu judulnya kuncinya adalah makin tipis selisih perolehan suara, makin bagus dia pemimpin itu terpilih karena dia akan yang menang itu akan tetap menghargai yang kalah. Kalau hal ini kita anggap benar, marilah kita lihat hasil pilkades yang baru-baru ini kita peroleh, mana yang kira-kira bagus ya. Jadi kalau ada yang menang 90% ya menurut saya di Solo itu, ya menurut saya kebangetan dalam konteks teori ini ya. Kalau nggak kebangetan yang milih juga yang terpilih juga menjadi susah untuk memperkirakan kepemimpinan itu. Mengapa kepemimpinan dengan hasil perbedaan hasil angka yang lebih banyak tidak dianggap tidak baik? Ya. Karena begini, mungkin saja orang yang kita pilih itu orang yang baik, ya. Sehingga nggak ada masalah kalau dia dapat 90% misalnya gitu ya. Tetapi harus dipahami bahwa orang itu memimpin suatu wilayah tidak sendirian, pasti dengan teman-teman dekatnya. Nah, teman-teman dekatnya ini, orang-orang dekatnya ini, ketika dia merasa mempunyai hasil kemenangan yang lebih besar, dia sangat mungkin akan menjadi arogan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, tadi syarat pertama adalah harus tidak ada yang tahu siapa yang menang. Yang kedua, kemenangan pun tidak terlalu besar. Dalam konteks tadi angkanya 55 melawan 45. Kalau kita percaya seperti itu, lalu nomor 3 yang harus kita pahami kemudian adalah maka menjadi perlu dari awal proses kaderisasi kepemimpinan itu dibangun sedemikian rupa sehingga ketika orang-orang itu dipersiapkan di panggung kontestasi dan kompetisi itu mereka sudah siap dan itu adalah pekerjaan partai politik. Saya rasa itu. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share.